everyone, welcome back to my YouTube channel, Miss Tania's English Class. So today we are going to learn about expressions of ability and inability, yaitu ungkapan yang menunjukkan suatu kemampuan dan ketidakmampuan. Nah, biasanya bisa menggunakan can, could, dan be able to. Are you ready for today's lesson? Don't forget to prepare yourself and keep on watching. Let's start it with expressions of ability, yaitu ungkapan kemampuan dan kesanggupan. Mari kita mulai dengan menggunakan kata can, atau yang biasa digunakan di masa sekarang, dengan rumus subject plus can plus verb 1. Contohnya di sini ada kalimat I can speak English well. Saya dapat berbicara bahasa Inggris dengan baik. Nah, can di sini diikuti oleh kata speak. Speak yaitu salah satu kata yang menggunakan kata kerja pertama atau verb 1. Untuk contoh yang kedua ada she can cook fried chicken. Dia dapat memasak ayam goreng. Nah, yang digarisbawahi can dan cook. Cook di sini sebagai kata kerja pertama. Nah, jadi dari kedua contoh di atas dapat dilihat bahwa penggunaan kata can yang diikuti kata kerja pertama dapat menunjukkan suatu kejadian yang terjadi di masa sekarang. Nah, sekarang kita pindah ke penggunaan kata could yang digunakan untuk menunjukkan suatu kemampuan atau kesanggupan yang terjadi di masa lampau. Nah, rumus yang digunakan untuk mengungkapkan suatu kemampuan yang sudah terjadi di masa lampau yaitu subject plus could plus verb 1. Now let's see the example. I could ride a bicycle at 6 years old. Saya bisa naik sepeda ketika berumur 6 tahun. Nah, jadi di sini yang digarisbawahi yaitu could ride, bisa naik. Tapi dia bisa naik ketika di umur 6 tahun. Nah, sekarang dia sudah tidak bisa. Nah, untuk contoh yang kedua, he could climb a tree when he was young. Dia bisa memanjat pohon ketika dia muda. Nah, di sini could climb bisa memanjat. But when he was young, ketika dia masih muda, mungkin sekarang dia sudah tua, jadi dia sudah tidak bisa memanjat pohon. Now let's move to be able to. Oke, di sini be able to dapat digunakan di berbagai waktu, yaitu masa sekarang, masa lampau, dan masa depan. Nah, yang membedakan di sini dia ada be atau to be. Nah, to be digunakan berdasarkan bentuk waktu. Contohnya di masa sekarang ada to be is, am, are. Nah, untuk yang terjadi di masa lampau ada was dan were. Nah, untuk masa depan kita bisa menggunakan model will. Nah, untuk yang pertama yaitu subject plus be, yang mana masa sekarang is, am, are plus able to. Jadi setelah be diikuti oleh able to. I'm able to swim. Saya dapat atau saya bisa berenang. Next, subject plus be, masa lampau yaitu was dan were plus able to. Jadi setelah be diikuti able to. She was able to dance. She was able. Kenapa dia menggunakan was? Karena subjeknya she. She was able to dance. Dia bisa menari. Dia bisa menari, tapi beberapa waktu yang lalu. Sekarang sudah tidak bisa. Makanya dia menggunakan was. Nah, untuk yang terakhir, dia menggunakan modal will, yang berarti akan. Sesuatu yang terjadi di masa depan atau masih nanti. They will be able to win the competition. Mereka akan bisa memenangkan perlombaan itu. Nah, di sini berhubung masih nanti, jadi dia menggunakan will, yang berarti akan. Now let's move to expressions of inability, yaitu ungkapan ketidakmampuan atau ketidaksanggupan, atau juga tidak bisa.
Yang pertama ada cannot atau can't. Di sini can ditambah dengan not yang berarti tidak. Nah, untuk contohnya yaitu I cannot speak English. Saya tidak bisa berbicara bahasa Inggris. Nah, untuk contoh yang lain, she can't play piano. Dia tidak bisa bermain piano. Can't yaitu singkatan dari cannot. Jadi dia tidak bisa bermain piano. Now let's check could not atau couldn't, yaitu tidak bisa yang digunakan ketika mengungkapkan sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau. Nah, dengan rumus subject plus could plus not plus verb 1. Ditambahin not yang berarti tidak. Now, let's see the example. I could not drive a car. Saya tidak bisa mengendarai mobil. Nah, itu sudah terjadi. Mungkin sekarang dia sudah bisa. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu they couldn't go for traveling. Mereka tidak bisa pergi jalan-jalan. Nah, ini tidak bisa jalan-jalan beberapa waktu yang lalu. Mungkin ketika cuaca sedang tidak baik. Jadi, could not atau couldn't bisa digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau. Now it's time to discuss about not able to, yaitu penggunaan kata not atau tidak dalam kata able to. Nah, contohnya di sini ada I'm not able to sing an English song. Yang kalimatnya bisa diartikan dengan saya tidak bisa bernyanyi lagu berbahasa Inggris. Nah, untuk contoh yang pertama ini merupakan salah satu contoh penggunaan kata not able to yang dikondisikan pada masa sekarang. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu she was not able to cook. Dia tidak bisa memasak. Nah, untuk contoh yang kedua ini merupakan salah satu contoh penggunaan kata be able to atau not able to untuk sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau. Hal ini dapat diketahui dari to be, yang mana di sini to be-nya was mengikuti subjek she yang menunjukkan bahwa sesuatu ini sudah terjadi di masa lampau. Nah, untuk contoh yang terakhir yaitu Bella will not able to come to the party. Bella tidak akan bisa datang ke pesta. Nah, ini merupakan salah satu contoh penggunaan not able to yang digunakan di masa yang akan datang. Hal ini bisa dilihat dengan penggunaan kata will yang menunjukkan sesuatu itu masih akan terjadi nanti. Now, it is the last of these materials about expressions of asking for ability, yaitu ungkapan menanyakan suatu kemampuan. Nah, untuk yang pertama yaitu ada penggunaan kata can. Nah, untuk menanyakan suatu kemampuan, contohnya di sini dengan menggunakan kata can. Nah, kata can itu sendiri diletakkan di awal kalimat. Seperti, can you cook soup? Bisakah kamu memasak sup? Nah, dalam bahasa Indonesia kita juga ketika bertanya, bisakahnya itu ada di depan kalimat. Nah, begitu juga di bahasa Inggris. Yang contoh yang kedua yaitu, can he climb the tree? Bisakah dia memanjat pohon itu? Can he? Bisakah dia? Nah, seperti itu untuk contoh penggunaan kata can. Now let's move to the could, yaitu penggunaan kata could untuk menanyakan suatu kemampuan yang sudah terjadi di masa lampau. Nah, untuk contoh yang pertama yaitu, could you play the guitar? Bisakah kamu bermain gitar? Ini merupakan salah satu contoh penggunaan kata could. Nah, untuk yang kedua yaitu could she finish the test well? Yang artinya bisakah dia menyelesaikan tes tersebut dengan baik? Jadi kedua contoh tersebut merupakan contoh penggunaan kata could untuk menanyakan suatu kemampuan yang sudah terjadi. Nah, sekarang kita akan membahas be able to, yaitu bertanya menggunakan kata be able to. Nah, untuk kali ini seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kata be itu menyesuaikan dengan waktu.
Misalnya to be is MR untuk sesuatu yang sedang terjadi saat ini. Nah, untuk yang to be was were itu untuk menunjukkan sesuatu yang sudah terjadi. Sedangkan penggunaan kata will digunakan untuk menunjukkan sesuatu kemampuan yang masih belum terjadi atau akan terjadi nanti di masa depan. Nah, di sini yaitu contohnya, are you able to sing? Apakah kamu bisa bernyanyi? Dan yang kedua, was he able to dance? Nah, untuk yang will they able to win the competition? Nah, jadi penggunaan to be diikuti oleh subjek, setelah itu baru diikuti oleh able to. Now let's check the dialogue. Okay, for your information, the dialogue will be uploaded in the next video. Okay, I think that's all for today's lesson. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe my channel, Miss Tania's English Class. Bye-bye.